Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali di channel Rumah Jahit Mutia. Nah, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya atau video part satunya, yaitu tentang bagaimana cara membuat pola gaun duyung seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video part satunya, silahkan tonton dulu. Linknya ada di description box. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton, silahkan simak video ini sampai selesai. Bagaimana cara memotong di bahan dan cara menjahitnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita letakkan polanya di atas kain seperti ini. Untuk yang tengah belakang ini kita sisakan 3 cm untuk tempat resleting. Nah, untuk bagian kampuh di samping-samping ini kita sisakan 2 cm. Khusus yang kerung ketiak cukup 1 cm dan bahu juga 2 cm. Nah, setelah dipotong hasilnya seperti ini. Lalu kita letakkan di atas kain brokat. Seperti ini, teman-teman. Ini kita letakkannya mepet saja antara pola depan dan juga pola belakang, karena ini kan sudah plus kampuh, jadi dimepetkan seperti ini juga tidak apa-apa. Setelah itu kita akan memotongnya. Nah, perlu diperhatikan untuk bagian bawahnya ini perlu kita sisakan sedikit, kira-kira 3 cm. 3 cm itu dari batas jahitan ya teman-teman, bukan dari kampuh. Nah, ini kan ada yang panjang dan pendeknya, bagian dalam dan luar kain brokat ini. Nah, jadi dari titik garis merah ini, garis rider ke bawah itu kira-kira adalah 3 cm. Oke, teman-teman. Nah, dari garis ini, dari garis rider ini, batas jahitan ke bawah itu 3 cm, bukan dari yang sisi dalam brokat ini ya. Oke, kita akan lanjut memotong kainnya. Nanti penjahitannya dipisah ya teman-teman, tidak digabung antara brokat dengan ininya, poringnya. Nah, hasil setelah dipotong seperti ini, kita akan lanjut pemotongan pola tangan. Diletakkan di bahan seperti ini polanya, lalu kita potong. Untuk kampuh sampingnya itu 2 cm dan kerung ketiaknya cukup 1 cm saja. Di bagian bawah tidak perlu kita kasih kampuh ya teman-teman, dipaskan saja. Nah, setelah dipotong lalu kita letakkan lagi di atas kain brokat langsung 2 lembar, jadi nanti untuk brokatnya langsung kiri dan kanan. Dan seperti tadi juga pinggirannya kita lebihkan sedikit. Nah, setelah dipotong hasilnya seperti ini. Nanti bagian kain dalam ini, yang puring ini akan kita lipat ke dalam seperti ini ya teman-teman, lalu dijahit kira-kira 2 cm saja. Dijahit lalu kita satukan. Nah, ini sudah jadi untuk pola tangannya. Lanjut kita ke pola bagian rok setengah lingkarnya. Ini sudah dipotong bagian puringnya, kita langsung letakkan lagi di kain organzanya, tinggal dijiplak saja ya teman-teman. Jangan lupa untuk bagian tengah belakangnya atau bagian yang terputus itu dilebihkan 3 cm untuk tempat resleting. Sedangkan di bagian lipatan kain tidak dipaskan saja ya. Nah, bagian bawahnya kita lebihkan 1 cm karena nanti akan dikelim. Oke, setelah dipotong semuanya, kita lanjut untuk menjahit kain brokatnya dulu. Karena ini nanti terpisah, teman-teman. Jadi kita jahit satu-satu dulu ya. Ini kita jahit dulu bagian brokatnya. Hasilnya setelah dijahit seperti ini. Nah, proses yang sama kita ulang untuk penjahitan puringnya. Hasil penjahitan puringnya adalah seperti ini, sama. Nah, lanjut kita akan mengelim bagian rok setengah lingkarannya untuk yang bagian bawah. Ini saya menggunakan sepatu kelim, tapi jika teman-teman tidak punya bisa mengelimnya dengan 2 kali jahitan. 2 kali ya, jahit pertama dulu lalu diulangi lagi. Nah, seperti ini kita kelim
sampai selesai. Setelah kita kelip kain organza dan juga furingnya, nanti akan kita satukan dengan badan bagian atas. Nah, ini kan sudah kita kelip, lalu kita akan menyatukan bagian atas dan juga bagian bawah. Seperti yang tampak ini ya teman-teman, ini tinggal kita satukan saja, kita jahit. Ini. Nah, setelah dijahit atas dan bawah, lalu kita tempelkan brokatnya, hasilnya seperti ini. Tapi ini kain brokat dengan dalamnya itu belum menyatu teman-teman, masih terpisah masing-masing. Karena nanti akan kita pasang resleting. Nah, ini sambungan di dalamnya nampak. Kenapa tadi dilebihkan yang bagian brokat 3 cm? Agar sambungan di dalam itu tidak terlihat dari luar nantinya. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pemasangan resleting. Nah, sebelum resleting dipasang, untuk puring dan juga kain brokatnya ini kita jahit dilujur dulu atau jahit jarang. Tujuannya mempermudah saat memasang resleting nanti. Nah, penyatuannya khusus sampai batas resleting saja ya teman-teman. Untuk sisa yang ke bawahnya tidak disatukan. Ini saya memasang resleting menggunakan sepatu sebelah. Di sini saya tidak menjelaskan detail bagaimana cara memasang resleting Jepang. Teman-teman bisa lihat di tutorial bagaimana cara memasang resleting Jepang. Karena kalau didetailkan semuanya nanti akan durasinya terlalu panjang teman-teman. Ini kita jahit resletingnya. Setelah selesai kita jahit bagian yang satunya lagi. Oke, ini sudah selesai pemasangan resletingnya. Kita cek dulu apakah ada yang nyangkut. Oke, teman-teman sudah siap. Lalu kita akan lanjut menyatukan bagian sisanya, yaitu sisa dari resleting ke bawah. Nah, ini ya teman-teman. Teman-teman perlu perhatikan di bagian ini karena antara brokat dan puringnya tidak menyatu, jadi jatuhnya satu-satu gitu ya. Dan hasilnya akan lebih bagus daripada disatukan. Kita akan lanjut menjahit bagian bawahnya. Kita jahit dari bagian bawah ya teman-teman, dari bawah ke atas. Kita balik dulu kainnya. Nah, ini kan dari bawah kita jahit ke atas, kira-kira dari bawah itu sampai ke batas jahitan resleting panjangnya 5 cm saja. Nah, ini kita akan jahit sampai batas penjahitan resleting tadi. Cukup 5 cm saja ya teman-teman. Matikan jahitannya. Oke, jika sudah kita cek dulu hasilnya seperti apa. Jangan sampai ada bagian yang bergelombang antara sambungan resleting. Nah, kalau hasilnya sudah bagus seperti ini, tidak ada yang mengkerut atau bergelombang, lalu kita akan lanjut menyatukan sisa jahitan tadi sampai ke bawah gaun. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena terpisah, jadi menjahitnya itu satu-satu. Kita akan menjahit dulu bagian dalam, bagian luarnya, yaitu bagian brokatnya. Cara menjahitnya, jahit persis di batas sambungan jahitan yang tadi, yang 5 cm tadi. Ini kan kita jahitnya dari atas ke bawah lagi ya teman-teman. Nah, dari batas jahitan ini kita jahit persis, tancapkan jarum di batas jahitan. Lalu kita sambung jahitan sampai ke bawah. Jahit seperti biasa. Oke, kita jahit sampai ke bawah. Nah, sudah selesai. Kita akan menjahit bagian puringnya. Nah, bagian puring ini kita akan menggunting dulu bagian brokat ini menyudut sampai ke batas jahitan. Tujuannya agar bagian puring bisa kita jahit. Karena dia terpisah, jadi ini harus kita gunting dulu sampai ke batas jahitan. Tapi jangan sampai benangnya terputus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan menjahit bagian puringnya. Pastikan kain brokatnya tidak ikut terjahit.
Oke, ini kan tadi batas jahitan. Dari batas itu kita akan sambung sampai ke bawah. Jika teman-teman mempraktekkannya, mungkin teman-teman akan paham apa yang saya maksud ya teman-teman. Nah, ini kita jahit sampai ke bawah. Kalau dipisah itu teman-teman, jatuh kain itu akan lebih cantik ya. Kalau disatukan itu nanti dia akan saling tarik-menarik. Jadi kain itu jatuhnya kurang cantik. Makanya saya bikinnya itu burkat dengan puringnya itu dijahit terpisah. Jadi jatuh kain itu masing-masing dan hasilnya bagus. Oke, jahit semua sisanya sampai ke bawah. Nah, setelah selesai semuanya kita jahit, baru kita obras semua bagian yang belum semua bagian sambungan jahitan itu kita obras. Oke teman-teman, setelah selesai penjahitan ini adalah hasil jahitannya seperti ini. Kita akan lanjut pemasangan tangannya. Nah, sebelum kita satukan tangannya ini, kita jahit dulu ke dalam ya teman-teman, seperti ini. Kita jahit kira-kira 2 cm, kita lipat saja, lalu dijahit. Nah, jahitnya itu ke bagian dalam atau ke sisi baik kain, bukan bagian buruk kain ya. Kira-kira 2 cm. Nah, lakukan hal yang sama untuk sisi tangan bagian sebelahnya. Nah, setelah itu kita tumpuk dengan kain brokatnya dan langsung kita jahit saja. Kita satukan dan langsung kita jahit. Bagi pemula, jika kesulitan bisa dijahit jelujur dulu, menyatukan brokat dan puringnya. Di sini saya langsung saja ya teman-teman. Jahit sesuai dengan kampuh yang sudah kita buat saat memotong kain tadi. Nah, ini sudah selesai pemasangan tangannya ya. Lalu kita akan satukan ke bagian badan. Cara memasangnya seperti ini. Dimasukkan ke dalam ya teman-teman. Jadi bagian dalam itu bagian tangan sisi baiknya dan bagian badan itu sisi buruknya, buruk kain. Lalu kita masukkan. Nah, tinggal kita jahit sekeliling lingkar ketiaknya. Pastikan teman-teman menjahit sesuai dengan garis kampuhnya agar hasilnya nanti bagus. Jahit terus sampai selesai. Dan kita ulangi proses yang sama untuk bagian lengan yang sebelahnya lagi. Oke teman-teman, ini prosesnya sudah selesai. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan kerah Shanghai. Bagi teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara membuat kerah Shanghai, silahkan tonton video saya. Saya sudah pernah mengupload bagaimana cara memasang kerah Shanghai seperti ini. Teman-teman bisa lihat linknya di description box. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Di bagian leher saya berikan hiasan payet untuk mempermanis tampilan gaun ini. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah teman-teman, sekian tutorial kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.